itu adalah ujung tombak dari sebuah perusahaan. Tapi eh, apa namanya, tahukah kalian semua gitu ya, bahwa sales itu sebenarnya bukan dilahirkan tapi bisa dipelajari, bisa juga dilatih gitu. Nah, karena seorang sales itu adalah ujung tombak dari sebuah perusahaan, agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka ujung tombak ini harus selalu diasah, salah satunya dengan sales script gitu. Nah, sales script itu realitanya karena di apa namanya, di luar sana kita pasti akan menemukan banyak penolakan-penolakan dari customer, atau tentunya mereka atau penolakan itu berupa kalau ditawarin bilangnya pasti tidak, tidak, tidak. Nah, sebenarnya customer yang bilang tidak itu kan belum sepenuhnya mutlak tidak ya. Jadi tidaknya customer tuh bisa jadi karena dia tidak yakin, bisa jadi dia masih pikir-pikir dulu dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu adalah sepenuhnya tanggung jawab sales untuk mengidentifikasi apakah menimbulkan apa yang menimbulkan keraguan atau ketidakpastian dari customer itu apa, gitu ya. Nah, cara mengidentifikasinya itu adalah dengan sales script tersebut, gitu. Nanti akan banyak sekali apa namanya, tips-tips cara menjawab, oh misalkan customer-nya bilang kayak gini, kita jawabnya kayak gimana, gitu. Terus, nah bagaimana cara melakukan dan bagaimana cara mengidentifikasi, ini ada 11 tips ya Bu Rina ya, bagaimana cara menjawab customer biar kita itu bisa cepat merespon setiap situasi, cepat merespon setiap keadaan itu dengan cepat dan tepat ya. Bu Rina, kira-kira sudah siap? Mungkin ada slide ya? Slide-nya sudah saya kasih ke tim Ya, panitia ini ya. waktu dan tempat saya persilakan Bunda, atau belum di-share ya? Ini karena saya sudah kehabisan kata-kata ini Bu Rina. Langsung dijelaskan sama Bu Rina aja nih. Oke. Tadi pembukanya Mbak Bu Sarah bagus banget loh. Itu. Padahal saya membaca loh di sini Bu Rina. Oke, ini panitia bisa share screen-nya atau kayak gimana nih? Sambil saya ini ya, berarti ya. Atau saya ini yang share screen? Tim admin. Mbak boleh di scan sini dulu Mbak. Oke. Kayaknya saya nggak bisa deh. Jadi harus dari host nih. Host atau dari ini panitia share screen-nya. Saya mulai dulu aja ya, daripada nanti share screen-nya menyusul, nggak apa-apa ya. Jadi tadi biar lebih bukan mempersingkat sih, waktunya kan soalnya berjalan terus nih. Suara saya masih on ya, Bu Zara ya? Oh, sangat jelas, tapi mungkin kelihatan lagi sedang tidak sehat ya Bu Rina. Iya benar, saya tidak bisa menutupi wajah ceria saya kayaknya, meskipun sudah saya paksakan. Jadi yang dikatakan oleh Bu Zara tadi sebenarnya betul banget. Sebenarnya kenapa saya membawakan ini juga selain karena memang materinya cocok untuk kita semua, yang saya tahu di Supergen ini kan tidak semuanya mutlak murni pekerjaan yang dinantikan adalah sales ya, tapi ada juga yang mau nggak mau dia dengan kata terpaksa itu menjadi sales. Nah, orang-orang yang terpaksa ini itu butuh effort yang luar biasa sebenarnya. Orang-orang yang bukan murni dari sales, saya sendiri pun awalnya juga bukan murni dari sales, itu memang harus belajar step by step. Gimana sih caranya kalau misalnya ada ngerespon customer itu ketika mereka tanya, oh maaf saya nggak butuh, nggak tertarik, oh maaf saya sibuk, aduh mbak harganya mahal, aduh mbak produkmu jelek, produkmu itu produknya kompetitor tuh lebih bagus, saya tuh sudah punya langganan bahkan kayak gitu. Atau mungkin biasanya kita tawarkan itu mereka kayak, saya coba tanya istri saya atau suami saya dulu ya mbak, mbak saya pikir-pikir dulu ya gitu. Terus mereka ada yang banyak bilang, apa sih untungnya buat saya. Nah ini kan kalau misalnya kalian punya skill sales bawaan ataupun sudah memang apa ya istilahnya
apa ya, kayak istilahnya fashionnya sekalian itu seorang sales, maka akan mudah. Tetapi kalau misalnya ada seseorang yang terpaksa menggantikan dan sebagainya, mau nggak mau jabatannya harus sales, itu kan memang harus belajar. Nah, ini saya memberikan beberapa tips. Kalau misalnya nih, yang tadi saya sebutkan, customer kalian ketika kalian tawarkan, itu memang ada yang mengatakan hal-hal maaf, nggak butuh, dan sebagainya, itu berarti kalian harus ada beberapa poin pertanyaan sebelumnya. Yang pertama adalah, mengapa sih orang lain itu harus beli produk Anda? Itu pasti. Kenapa orang lain itu harus beli produk kalian tuh karena apa? Sebelum kalian membuat sales script, kalau yang sharing session saya kapan lalu itu kan ada sharing script yang menawarkan ya istilahnya. Nah, sebelum itu kalian menawarkan produk itu, kalian harus nyusun dulu nih pertanyaan-pertanyaan dan jawab juga. Mengapa sih orang lain itu harus beli produk kalian? Lebih mudahnya karena apa? Eksklusif kah? Eksklusifnya karena apa? Cepat kah? Apanya yang cepat? Kayak gitu itu harus jelas. Kemudian yang kedua adalah kenapa mereka harus percaya kepada Anda? Kenapa sih orang lain ketika dia beli ke kalian tuh kenapa mereka harus percaya kepada kalian? Apakah kalian sudah terbukti? Terbukti apanya nih biasanya kalau misalnya makanan kan uji apa halal dan sebagainya. Terus kalau misalnya selain itu percayanya dari sudut apa? Ketika kalian endorse ya. Endorse itu kalau misalnya kita tahu produk kosmetik itu kan ada yang ya mungkin teman-teman tahu lah ya. Kalau misalnya brand ambassador-nya itu Nagita ataupun Raffi, kebanyakan laris. Nah, kenapa seperti itu? Nah, mikirnya kan orang-orang di luar sana, ya iyalah seorang Nagita aja percaya pakai produk ini. Kenapa kita enggak? Kayak gitu kan. Mainnya berarti kenapa mereka harus percaya kepada Anda. Kemudian yang ketiga adalah apa sih alasan mereka harus beli sekarang kayak gitu. Kenapa mereka harus belinya sekarang? Kenapa nggak boleh besok? Kenapa nggak boleh nanti aja? Kan nanti dia pasti mikirnya saya pikir-pikir dulu. Nah, kenapa harus ada kata-kata yang harus hari ini? Kenapa nggak harus pikir-pikir? Nah, itu kenapa? Apakah karena kalian biasanya saya pun juga seperti itu dulunya. Sebelumnya saya bilang besok harganya naik kak gitu, atau kalau nggak kayak gitu biasanya bilang kak sorry stoknya terbatas, oh promonya hanya ada hari ini. Nah kalau di kalian itu produk kalian itu alasan kalian mereka harus beli sekarang itu karena apa. Kemudian yang keempat adalah kenapa orang lain tidak beli produk Anda. Nah, kalaupun ada orang yang tidak beli produk kalian, itu sebenarnya karena apa sih? Itu perlu kalian telusuri. Misal nih, dari harganya yang mahal kah, servisnya yang buruk kah, atau lama di penyajian dan sebagainya. Poinnya di situ sih, sorry ya kalau misalnya berisik dan sebagainya. Terus poin kelima adalah bagaimana sih caranya agar mereka itu bisa langsung merespon penawaran kalian, biar orang itu dari telekom ataupun telemarketing ya, ataupun pas datang atau nawarin langsung face to face itu mereka bilangnya Mbak saya sibuk. Nah kenapa mereka harus bisa jawab kita ya, dalam artian sales itu harus bisa jangan bilang sampai customer-nya itu saya sibuk. Nah itu kalian harus ada penawaran yang direspon secara langsung. Itu karena apa? Karena diskon kah, hadiah kah, gratis kah. Nah itu tuh harus paham dulu. Jadi 5 poin itu kalian harus penuhi dulu sebelum kalian membuat sales script. Menurut saya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tipsnya menjawab keberatan customer. Ini slide-nya masih belum jalan ya. Nanti pada bingung nih. Mbak Farah, slide-nya nggak bisa Mas Ian. Oke, kemudian yang saya lanjut adalah ketika tadi ada customer yang bilang apa ya istilahnya mereka jangan sampai punya pemikiran atau paling tidak kita membuat customer itu berkata ya atau dia mengikuti arah pikirannya kita. Kita buat seperti itu. Jadi tips yang pertama itu buat calon customer kita itu berkata ya sebanyak-banyaknya atau arahkan pikiran mereka untuk menyetujui pertanyaan Anda. Contohnya kalau misalnya ada pertanyaan yang salah itu seperti ini. Mohon maaf Ibu, untuk kartunya kemarin yang ditanyakan jadi beli atau enggak ya? Nah, kalau misalnya dikasih pilihan enggak,
enggak, itu pasti orang akan pikiran mereka akan dia jawabnya enggak secara simpelnya. Tapi kalau misalnya dari kita, Kak, mohon maaf, kartu namanya mau pilih desain transparan atau kartu doff ya. Nah, itu bagaimana? Nah, itu kan mengarahkan mereka harus memilih salah satu dari pilihan tersebut. Jadi paling enggak di kita sebelum mereka menolak ataupun menjawab enggak, itu di kitanya sendiri itu jangan sampai memberikan pilihan enggak ataupun tidak ada pilihan sama sekali. Jadi paling enggak di di rekan-rekan sales itu dia harus bisa dalam artian menggiring opini customer kita untuk menyetujui pernyataannya kita. Atau nih bisa jadi, Bu, Bu, maaf, udah bisa langsung, Bu. Soalnya aku masih di jalan, jadi bisa di-scan. Aku udah jadiin co-host soalnya. sorry, oh oke. Bu Rina mungkin materinya bisa di-share di WhatsApp saya, mungkin saya coba buat share ya. Oke, coba sebentar ya. Bentar. Aduh, saya agak sambil ini ya. Sambil minum-minum dulu Bu Rina. Gitu ya. Iya, saya kehilangan nafas susah nih. Iya. Aku juga. Sudah masuk kah, Bu Sarah? Oke. Di langsung slide 4 ya, Bu. Wah! Backsound-nya. Sangat istimewa. Oh, istimewa. Oke. Sama Mbak Zara share nanti kalau nggak salah itu slide keempat ya, saya lanjut ya. Jadi kalau misalnya buat customer itu berkata iya sebanyak-banyaknya itu kayak gimana sih? Kayak misalnya nih, kalian punya produk, Bu, produknya ini bagus banget ya, atau kayak gimana, kayak gitu. Nah, kayak gitu itu. Terus kemudian paling enggak dia ditawarkan aja, Ibu mau pilih ambil produk yang ini atau yang ini ya, kayak gitu. Jadi ada banyakin kata ya. Atau misalnya nih, saya belajar dari sales mobil. Biasanya kan sales mobil itu banyak yang kayak gini. Bapak sebelumnya mohon maaf, Bapak rencananya mau beli mobil untuk keperluan pribadi atau keluarga. Karena ada pilihan tuh, pilih pribadi atau keluarga. Dia nggak mungkin kan jawab nggak beli kan, nggak mungkin, pasti dia pilihnya oh untuk keluarga, misal seperti itu. Oh begitu ya Pak, Bapak lebih suka warna hitam atau warna putih, dia pasti milih di salah satu itu. Terus kemudian dari sales mobil itu kan biasanya dia juga menawarkan Bapak pilih yang manual atau matic kayak gitu. Oh iya, ngomong-ngomong rencana Bapak mau bayar cash atau kredit. Nah, saya belajar dari beberapa sales yang di luar sana juga. Jadi kuncinya itu adalah jangan biarkan customer berkata enggak atau tidak dan hal-hal yang serupa kayak gitu. Jadi arahkan pikiran mereka untuk menyetujui pernyataan Anda, atau paling enggak kita memberikan pilihan di antara yang tadi kalian tawarkan. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah yang nanya yang menang. Ini poin yang paling penting. Jadi yang banyak nanya itu yang menang. Jangan menghentikan percakapan berakhir di kita. Di kita itu karena kita seorang sales ya, jangan sampai pernyataan ataupun pertanyaan itu berakhir di kita. Contohnya seperti ini nih, biasanya sering terjadi kayak gini. Nggak mau Mbak, harganya mahal, kayak gitu ya. Anggap aja kalau misalnya kita orang yang mungkin masih baru belajar, saya pun dulu juga seperti itu sih. Oh gitu ya Bu ya, oh mahal ya, ya memang dari harganya sana memang mahal sih Bu, kayak gitu. Nah seolah-olah kan kita pasrah. Nah kalau misalnya seperti itu kan ya mungkin orang juga bakalan, ya apa sih kamu itu jadi sales kok nggak marah ngoyai aku, gimana ya, maksudnya ngoyai itu bukan berarti kamu kan harusnya aku bilang mahal, kamu apa nih, kayak gitu. Nah, orang itu sebenarnya mengharapkan seperti itu. Cuman sama-sama kita belajar. Saya dulu juga seperti itu. Ketika saya berkata, customer saya mahal, ya harganya memang segitu, Bu, gitu. Memang dari sana mahal, bla bla bla. Nah, kita seringkali seperti itu. Tapi sebenarnya itu bisa kita
geser kata-katanya, atau mungkin kita bisa membuat kata pelanggan kita itu sebenarnya berpikir lagi ketika mereka confirm, wah harganya mahal. Oh, memang mahal ya Bu, tapi sebelumnya mohon maaf, Ibu membandingkannya dengan apa ya? Pasti banyak sales yang pakai seperti itu juga ada. Atau misalnya bisa seperti ini, mahal ya Bu, memang mahal sih Bu, tapi bukankah Ibu yang Ibu inginkan tuh orang yang istilahnya barang-barang yang sangat berkualitas kayak gitu. Jadi istilahnya mahalnya itu sesuai dengan kualitas yang ada. Kemudian yang ketiga, mungkin bisa dijawabnya seperti ini. Mahal ya Bu? Oh begitu. Kemudian menurut Ibu murahnya ataupun yang sebanding dengan harga ini itu di harga berapa ya Bu? Poinnya di situ. Yang seringkali akhirnya saya terapkan sampai detik ini tuh di poin ketiga. Di poin ketiga itu yang kayak tadi, menurut Ibu harga ini atau misal kartu ini tuh layaknya di harga berapa sih kayak gitu. Karena biasanya kalau misalnya saya pakai jawaban yang pertama atau jawaban kedua itu masih dibilang mahal sama mereka. Nah, kita kan nggak tahu nih bottom price-nya mereka itu berapa sebenarnya. Nah, jawaban yang ketiga itu sebenarnya paling tepat. Dengan kita tanya, Ibu, poinnya itu adalah kayak seolah-olah dari kita itu bilang ke mereka itu, Ibu mau nawar berapa sih produk ini kayak gitu. Wes dari Ibu harganya berapa wes kayak gitu. Biar nggak ada nego-nego lagi. Cuman bahasa halusnya adalah oh begitu ya Bu. Jadi ketika ada orang berkata mahal, bukannya kita bilang pasrah ya, dalam artian ya memang mahal Bu dari sananya bla bla bla, ya udah tamat kalau udah kayak gitu. Tapi oh begitu ya Bu. Oh baik, kalau misalnya Ibu mau beli barang ini, berapa sih harga layaknya untuk kita bantu ajukan atau kayak gimana. Nah, itu yang pantas. Jadi paling tidak akan menggeser orang yang tadinya gak jadi beli, tetap mau beli tapi dengan harga sekian. Nah, nanti baru negosiasi yang kedua. Dari tahapnya sales kayak gimana nih, bisa nggak turun harganya. Kalau memang bisa ya oke lah, nggak masalah kan diberikan turun. Tapi kalau memang tidak bisa, diberikan lagi penjelasan kenapa nggak bisa turunnya, benefit apa sih yang didapatkan dan sebagainya kayak gitu. Itu itu tips yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 itu ada 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini maksudnya adalah berikan 3 keuntungan secara ringkas dalam satu penawaran. Biasanya itu kan orang itu suka produk yang misal manfaatnya banyak, terlepas apakah produknya itu barang atau jasa, atau paling enggak biasanya paling simpelnya itu kan kalau misalnya orang itu mau yang praktis, murah, terus apa tuh biasanya hemat atau cepat. Biasanya kan orang mintanya 3 itu ya. Nah, itu yang ditawarkan. Nah, apakah di produk kalian ada Bagus yang juga, seperti Bu. itu? Nah, betul yang kayak gitu kan. Jadi contohnya Murah bagus. murah bagus ya, cepat. Nah, itu kan banyak dicari sama customer kita nih. Nah, penawaran apa yang oke lah, misal kalau kita nggak bisa dapat 3-tiganya, itu paling enggak keuntungan apa nih yang bisa kalian ringkas dalam satu kali penawaran kayak gitu. Misal nih, kalau yang dicontoh saya itu adalah kalau Ibu pakai produk ini, Ibu akan lebih sehat, lebih cantik, dan terlihat 10 tahun lebih muda. Coba saja. Kan istilahnya kalau Ibu mau memastikan Ibu nanti lebih cantik, lebih sehat, ya mau nggak mau dia harus beli produk itu dong. Nah, itu yang harus kita tawarkan juga ke customer kita. Jadi kayak istilahnya kuncinya itu adalah berikan 3 keuntungan secara ringkas dalam satu penawaran. Orang biasanya itu memang suka dengan produk yang manfaatnya banyak, terlepas apakah apakah produk itu barang ataupun jasa. Jadi coba diringkas deh, manfaat atau keuntungannya kalian itu apa, produk kalian. Misal nih, yang saya tadi info ya, produk ini lebih murah, lebih cepat, lebih dapat diandalkan untuk apa, kayak gitu. Misal kalau misalnya printer itu kan biasanya Mbak Zara biasanya printer itu kan lebih cepat daripada harus yang nulis di biasanya kalau saya lihat ya pakai tangan kayak gitu. Nah, itu kan lebih ciamik tuh, dalam artian itu penawaran yang mungkin di customer kita itu oh iya ya bener ya kayak gitu. Itu membuat ringkas kita yang sebenarnya orang itu kan pinginnya itu hemat terus praktis ya, pokoknya sebaik praktis. Nah, ketika penawaran 3 itu dirasa memang sudah praktis, mungkin dari penawaran kalian itu tidak akan ditolak, tapi langsung paling tidak, kalaupun dia nolak, tapi paling tidak didengarkan dulu. Apa sih sebenarnya kayak gitu. Tuh, 1, 2, 3.
Mohon maaf Bu Rina, mungkin bisa dicoba sekali lagi untuk share screen? Share screen. Soalnya saya nggak bisa. Oke, coba ya. Muncul enggak? Ya. Ini tunggu ini. Terus ada no or never. Nah, saya lanjut ya, Bu Zara ya. Oke, Bu. Oke, no or never. Jadi mereka harus memutuskan saat itu juga. Kalau tidak, dia akan menyesal. Ini yang biasanya banyak customer kita bilangnya, Mbak, saya pikir-pikir dulu ya. Nah, jangan sampai mereka ada jawaban seperti itu. Paling enggak kalian menyiasatnya seperti apa, kayak gitu. Bu, sekarang ini saat yang paling tepat loh untuk Ibu bertransaksi. Mungkin besok mungkin harganya sudah naik. Nah, kalau kayak gitu kan mungkin dia nggak jadi mikir-mikir, oh gitu ya, emang naiknya berapa? Nah, itu kan jadi siasatnya sales juga. Jadi paling nggak kalian kalau misalnya ada customer yang mikir, saya pikir-pikir dulu ya Mbak, saya tanya suami sama istri saya dulu ya Mbak, atau seperti itu kalian langsung punya apa ya, bukan salah script, istilahnya dari kitanya sendiri itu jawaban lah. Sekarang ini saatnya yang paling tepat loh Bu, kalau untuk transaksi. Mungkin besok kalau misalnya Ibu beli ya harganya mungkin nggak dapat sekian, harganya jadi sekian. Itu biasanya bisa langsung, paling enggak mereka nggak jadi mikir-mikir, mungkin masih ngitung kalkulator sama melihat budgetingnya mereka cukup atau enggak. Biasanya kayak gitu. Kemudian tips yang selanjutnya, surprise, beri kejutan yang menyenangkan untuk customer Anda. Ini saran saya kalau misalnya kalian sudah tadi di tahap 1 sampai ke 4 ya kan ya susah dapetin customer-nya, akhirnya kan deal nih customer-nya kalian. Nah, kalau saran dari saya itu berikan surprise. Orang itu suka dengan kejutan. Lebih baik Anda tidak menjanjikan, tapi akhirnya itu akan memberikan sesuatu yang lebih daripada menjanjikan yang lebih, tapi kenyataannya tidak dapat menepatinya. Biasanya kan kalau dari sales itu, oh iya nanti saya kirim cepat kok Bu, 2 hari nyampe, padahal akhirnya 5 hari berturut-turut ya kan nggak nyampe juga. Itu kan membuat customer kita juga kecewa akhirnya. Nah, tapi kalau misalnya mereka sudah jadi beli ya kan ya, oh iya Bu, ketika Ibu sudah jadi customer kita, maka ini free ya untuk Ibu, kayak gitu. Misalnya untuk mendapatkan mereka itu susah ya, itu boleh kalian membuat mereka menjadi loyal. Biasanya orang-orang yang seperti ini, saya juga pernah menerapkan ini. Saya biasanya kalau yang kayak gini tuh orang-orang yang memang super duper duper banyak maunya. Biasanya saya kasih biar nanti next pembelian selanjutnya dia biasanya jadi sungkan ke kita. Biasanya seperti itu sih, tapi nggak tahu lagi kalau customer ya teman-teman kayak gimana ya. Apakah nggak Bu, nggak ada yang kayak gitu, malah ketika kita apa ya masih hati dapatnya jantung atau kayak gimana tuh, yang kayak kita ngasih sesuatu itu malah ngelama apa ya istilahnya dia minta lagi, oh kita kok nggak dikasih lagi kayak gitu ya. Memang karakternya beda-beda sih, tapi untungnya kalau yang customer saya waktu itu nerapin ini, dia jadi loyal itu dalam artian mereka suka, dan akhirnya ketika saya nerapin ini tuh yang harusnya dia belum butuh, tapi ketika saya nawarkan itu akhirnya dia deal kayak gitu. Jadi berikan customer itu surprise, karena orang itu lebih suka dapat hadiah ya. Kayak kita ulang tahun kan, kita tahu tanggal sekarang ini ulang tahun ya kan. Tapi kalau misalnya kita ngasih kado ke customer kita kan dia, ternyata atau Mbak Zara ini inget ya tanggal lahir saya dan sebagainya, padahal orang luar nih kayak gitu. Nah, itu kan menarik orang untuk loyal juga ke personal ya, secara personal kayak gitu sih. Atau sekedar mengucapkan selamat ulang tahun itu juga sudah menyenangkan hati customer kita sih sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau skripnya atau misalnya kalian Bu, kalau contoh ya itu kayak gini, Mbak, karena Mbak sudah jadi customer kami, untuk pembelian berikutnya free ongkos kirim ya, kayak gitu. Nah, mau nggak mau kan dia akhirnya repeat order, kayak gitu. Itu bisa diterapkan ke teman-teman juga. Kemudian poin nah ini sih, ini yang katanya orang-orang menjilat itu nggak baik. Tapi kalau di dalam sales, menjilat itu baik untuk kesuksesan kita semua.
Kecuali menjilatnya yang bagus ya, jangan yang memang benar-benar freak dalam artian yang enggak banget kayak gitu ya, jangan dong. Paling enggak menjilatnya yang elegan. Katakan pada customer bahwa dia hebat, Anda kagum dan terkesan dengannya. Orang itu paling suka dengan pujian. Semakin sering Anda memuji customer Anda, maka semakin loyal kepada Anda. Ya, ada beberapa customer yang seperti itu. Tapi ini mungkin kalau misalnya bisa kita tarik, kenapa sih ada jawaban yang seperti ini kayak gitu. Itu biasanya kalau misalnya dari customer kita ada yang menjawab kayak gini, Mbak saya coba tanya suami saya dulu ya, atau saya tanya istri saya dulu ya, kayak gitu. Jadi dia itu sebenarnya orang-orang yang kayak gini itu sebenarnya cuma alasan doang kan, kayak gitu. Ya mungkin sebagian besar ada yang memang minta izin ke suami atau istrinya, tapi kan yang zaman sekarang kan nggak mungkin seperti itu. Ada mungkin, tapi sebagian kecil aja sih. Nah, kalau misalnya di teman-teman punya customer yang seperti itu bisa dijawab seperti ini sih. Wah, sepertinya suami atau istri, misalnya kalau misalnya ini ya, apa cewek itu kalau misalnya saya contohkan ini kan seorang istri yang dia saya harus kalau beli apa-apa itu laporan dulu sama suami saya, boleh nggak kayak gitu ya. Nah, kita komunikasinya kayak gini, wah hebat ya suami Anda memiliki istri seperti Anda, karena bisa menjaga amanah suami, mempergunakan uangnya sebaik mungkin. Nah, biasanya kan mereka bertanya dulu, kenapa kok bisa seperti itu? Ya, iya, karena sampean kalau misalnya milih produk aja itu nggak asal pilih, jadi benar-benar dilihat kualitasnya, kemudian dari segi harganya, cocok nggak kayak gitu, memang dibutuhkan nggak kayak gitu, sesuai nggak dengan budgeting yang sudah sampean plot kayak gitu. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan kembali ya benefitnya agar suami Anda nanti ketika Anda jelaskan juga akhirnya meridoi untuk membeli produk ini. Nah, kayak gitu sih. Jadi menjilatnya dengan argumen kita bahwa mereka itu ya benar seseorang yang wah keren ya kamu kayak gitu, membuat orang itu kagum dan terkesan, biasanya seperti itu. Atau kalau enggak, biasanya kalau dari saya sendiri itu karena kita bukan berarti saya juga menjilat, tidak sih sebenarnya. Ada beberapa customer itu yang ketika memang saya tahu karakternya dia suka dikagumi, suka apa ya istilahnya, suka dibuat bahagia, ataupun kita bilang, Pak, waduh Pak, desainnya bagus banget Pak, kayak gitu. Wah, Bapak ini ahli ya dalam pembuatan desain kayak gitu. Nah, biasanya dia di situ, bisa aja Mbak ini, enggak Mbak, aku masih desainnya masih ABCDF. Nah, itu membuat orang juga akhirnya semakin dekat sama kita. Biasanya saya melakukan hal tersebut sih, Mbak Sarah. Nanti bisa diterapkan ke segmennya teman-teman juga ya, apakah bisa seperti itu atau enggak. Saya juga, kalau dari saya sendiri biasanya saya menggunakan seperti itu. Jadi dilihat dari desainnya, wih bagus, memang bagus sih, memang ahli kayaknya nih orang. Nah, dari situ mungkin pujian itu, cuman ya kalau misalnya semakin sering juga akan kelihatan kayak ngapain sih kayak gitu kan. Cuman ya jangan sering-sering juga. Mungkin sesekali kita bisa seperti itu. Apalagi itu di awal. Di awal itu kalau misalnya memang customer itu baru kalian dapatkan, bagus kalau untuk dipuji. Itu sih buat mereka juga loyal ke kita. Kemudian yang selanjutnya itu banding pesaing. Berlaku untuk produk yang mahal. Nah, ini yang kalau misalnya tadi dijawabnya, Mbak, enggak Mbak, hargamu mahal kayak gitu ya. Edukasikan dengan cost total. Edukasikan dengan cost total itu adalah calon customer akan memikirkan sendiri kelemahan produk pesaing Anda. Jadi jangan buat kita menjelek-jelekan jangan membuat kita menjelek-jelekan pesaing kita, tapi buatlah customer kita yang menjelek-jelekan produk pesaing kita. Dengan cara apa? Biasanya kalau misalnya teman-teman bisa, itu kan harganya mahal, tapi kualitasnya benar nggak sih bagus. Dari pesaing kan kita tahu nih harusnya kayak gimana ya kan pesaingnya. Nah, misalnya kalian bisa menggunakan kata-katanya seperti ini. Memang benar, Bu, kalau Ibu ambil produk di tempat lain, harganya memang lebih murah. Tapi ya itu, Bu, coba Ibu hitung sendiri deh. Kalau kita ambil mahalnya, tapi bisa dipakai dalam estimasi waktu yang 2 tahun, di tempat lain memang murah sih, tapi setiap kali pembelian hanya berlaku 3 bulan sekali. Nah, itu harus mengganti karena mungkin rusak. Nah, coba deh Ibu dihitung sendiri berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Ibu untuk membeli produk yang sama dengan masa garansi yang mungkin ABCDF berapa tahunnya. Nah, itu akan membuat customer kita berpikir, oh ya, sebenarnya produkmu itu nggak mahal.
tapi produkmu itu sesuai dengan kualitas kita kayak gitu. Tapi kita jangan menjelek-jelekan produk pesaing. Di situ. Jadi poinnya adalah mengedukasi customer kita dengan total pengeluarannya. Biasanya kalau dari saya sendiri itu, biasanya kalau misalnya dari kartu ya, itu kan ada yang mungkin teman-teman tahu KSO atau sewa printer dan sebagainya ya. Pesaing saya adalah orang-orang yang menyewakan printer seperti itu. Nah, sedangkan yang saya ingin masuk adalah orang yang yang saya giring adalah orang yang mau berinvestasi mesin. Nah, itu biasanya saya jabarkan. Nah, ini loh Bu, kalau Ibu mau pakai cara KSO, itu akan seperti ini, biaya yang dikeluarkan sekian. Tapi kalau misalnya Ibu dengan kayak gini, coba Ibu rincikan sendiri deh biayanya hemat di mana. Biasanya seperti itu. Ini biasanya saya gunakan seperti itu sih. Kemudian ini yang terakhir atau mungkin ya? Ada lagi kayaknya. Tampak murah. Kemudian selanjutnya ini adalah tampak murah. Tampak murah itu sama halnya ketika paling sering kan dikatain mahal dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, sebenarnya itu bisa kita buat tampak murah. Istilahnya adalah pecah biaya yang dikeluarkan agar customer-nya itu melihat biaya yang kita keluarkan itu terlihat lebih kecil. Nah, ada sesuatu yang gelap dari harga yang ditawarkan. Nah, harga yang gelap ini ya sebenarnya ini sebenarnya taktiknya sales aja, cuman karena memang ini sharing session-nya untuk sales, ini saya buka untuk kalian semua. Jadi misal nih harganya adalah anggap aja kita buat 500.000 ya kan. Nah, itu silakan 500.000 itu dipecah dari bulanan atau dipecah jadi mingguan kalau misalnya memang kalian bisa, atau paketan yang harusnya sudah ada kayak gitu. Anggap aja kalau misalnya contohnya saya ini kan cukup sediakan 300.000, 300 juta Anda bisa memiliki rumah impian Anda selama ini. Nah, orang kan akan mikirnya, 300 juta, murah banget ya di Surabaya ini nggak ada yang harganya segitu. Padahal ini hanya mungkin DP di awal ataupun sebagainya. Nah, itu kan harusnya penjelasan di akhir, tapi paling tidak kan penawaran kalian tidak ditolak kayak gitu. Jadi coba paketan-paketan kalian itu yang tadinya harganya kelihatan jutaan dan sebagainya, coba misal biaya pengeluaran bulanannya, misal hanya cukup bayar 15.000 aja tiap bulannya untuk mendapatkan apa kayak gitu. Itu bisa sih. Jadi diperkecil aja biayanya. Gitu. Kemudian slide selanjutnya ini kayaknya slide terakhir. Itu eksklusif. Eksklusif ini tidak semua orang bisa mendapatkan produk ini, atau paling tidak kita memang bilangnya terbatas ya. Yang perlu kita catat memang kalau misalnya eksklusif ataupun terbatas, ya kalian jangan sampai berbohong kalau misalnya itu masih ada stoknya. Jadi kalau misalnya terbatas ya saran saya terbatas aja, beneran terbatas kayak gitu, biar orang itu juga akhirnya semakin yakin dengan kita, oh iya ini memang terbatas ya, wah ini sayang sekali kalau misalnya aku nggak dapat produk ini, nanti akan kayak istilahnya kalau misalnya di tali, kalau kita jualan tali itu kan ada banyak-banyak desain ya. Kalau misalnya kita talinya ready stock, ini produknya terbatas keluaran hari ini, besok nggak akan ada desain yang seperti ini lagi atau etol dan sebagainya. Nah, biasanya itu yang kita buat. Jadi penawaran-penawaran yang terbatas itu ya memang harusnya terbatas biar orang itu yakin kepada Anda juga. Misal nih, produk ini jumlahnya terbatas ya, hanya ada 3 orang pemenang. Anggap aja seperti itu yang mendapatkan, atau hanya ada 3 orang customer beli. Maaf, kalau misalnya ada yang memang sudah ini, maaf, tidak semua orang yang bisa ikut training khusus member. Nah, memang stok-stoknya terbatas, jangan sampai kita berbohong sendiri. Nah, kalau misalnya berbohong kan orang bakalan, alah paling itu tipuan, nanti kamu beli 2 hari lagi juga dia keluarin hal yang sama seperti itu. Nah, itu akhirnya tidak meyakinkan customer kita. Nah, yang terakhir itu breeding. Arahkan customer secara tidak langsung, biarkan mereka yang memilih sendiri. Tunjukkan ke customer produk apa saja, pastikan mereka memilih apa yang mereka inginkan, dan Anda itu hanya memastikan itu cocok untuk mereka.
Jadi fungsinya itu hanya sebagai penjembatan antara pilihan-pilihan yang mungkin mereka pilih. Ini sebenarnya cocok buat kalian yang punya langsung tokonya display ya. Mungkin kalau di Hotshop itu kan memang sudah banyak tokonya ya. Di Yoker pun juga bisa berlaku. Di MKU juga bisa berlaku sih kalau misalnya ada tokonya. Jadi sudah ada produknya di situ. Jadi misal kalau misalnya dari saya sendiri sih, misal nih, dia ada contoh, saya mau cetak kartu nama. Nah, kita berikan 2 kartu nama yang berbeda. Ibu mau kartu nama yang ini atau yang seperti ini? Biarkan mereka yang suka. Oh, kayaknya bagus yang ini ya, Mbak. Nah, kita sesuaikan kayak gitu. Oh, kayaknya saya lihat memang dari desainnya Ibu cocoknya memang kartu nama yang ini, Bu, bla bla bla. Nah, kalau misalnya nih, ini sebagai contoh aja ya, kakaknya suka printer A atau printer tipe A atau printer tipe B, warnanya lagi ready putih sama hitam sih, Kak. Kakaknya mau pilih yang mana? Apa sih seperti itu. Kalau misalnya mereka bingung ya mungkin kita sebagai jembatan aja. Udah sih, Bu Sarah, kayaknya saya juga anggap ya. Udah, thank you dari sharing session-nya. Ini sih materi yang bisa saya sampaikan. Tarik nafas dulu, Bu Rina. Dari tadi nih semua ini yang bergabung diam-diam baik ya. Saya belum lihat ada pertanyaan. Halo. Halo, Bu Rina, dengar suara Halo, saya Bu ya? Rina, dengar suara saya ya? Dengar. Saya tadi izin minum dulu. Enggak soalnya. Enggak apa-apa, Enggak apa-apa, sambil Bu. makan. Sambil makan. Oh, jangan. Oh, Nanti jangan. keselet. Nanti keselet. Soalnya ini nanti kalau ada yang Ini nanti kalau ada tanya-tanya kan yang harus jawab tanya-tanya ya. kan harus jawab ya. Jadi itu tadi adalah Jadi itu tadi adalah tips-tips untuk tips-tips menjawab keberatan untuk menjawab customer ya, Bu Rina ya. customer ya, Bu Rina Ada ya. Ada dengan cara kasih surprise, surprise, terus kita juga harus jadi penjilat, gitu ya, Bu ya. ya. Betul. Ya, Mbak Zara, sorry, itu terus kayaknya apa tadi? menggema deh. Dua mic-nya open. Menggema nggak? Oke. Oh iya, itu ada yang komen tuh. Suaranya Bu Zara double tuh, Bu. Kalau gini gimana, Bu? Halo? Halo. Oke. Ya gitu tadi tips-tips keberatan customer. Tapi mungkin kalau dijelaskan secara kayak gini mungkin tidak terlalu ini ya, Bu ya, masuk gitu kalau kita nggak benar-benar mempraktekkan. Betul. Terus Jadi memang sambil praktek. Jadi harus banyak-banyak latihan. Nah, mungkin dari teman-teman semua, mungkin nih nemuin aku ada beberapa customer atau beberapa case yang kalau aku dikasih pertanyaan tuh aku susah jawabnya. Di sini tuh kita, Bu Rina, suara saya gema ya? Enggak. Di saya enggak sih. Enggak. Oke. Nah, mungkin di sini kita bisa sharing-sharing cara menjawabnya kayak gimana. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa langsung chat aja atau langsung voice ya. Oh, ini udah ada pertanyaan. Bu Rina. Oke. Malam, Bu Rina. Jawaban apa? Dari Mas Syafi'i Koso Surabaya Barat. Jawaban apa yang harus kita berikan kalau ada customer yang bertanya, apakah produk ini bisa direfund jika nanti tidak cocok? Jika nanti tidak cocok ya. Oke. Ya, seperti itu, Bu Rina. Sebelum saya jawab, kayaknya saya balik tanya nih, emang ada produk yang seperti itu, Mas Syafi'i? Nggak tahu, saya belum pernah ada pertanyaan kayak gitu sih. Mungkin Mas Syafi'i bisa ini langsung aja buka mic-nya. Atau kalau misalnya, sebenarnya kalau di refund itu tergantung masa garansinya ya, Mas Syafi'i. Saya nggak bisa
berpikiran Tergantung kebijakan masing-masing betul, store betul, ya. betul. Tergantung mesinnya tersebut ya, bisa misalnya dari kebijakannya itu memang bisa di-refund, ya itu yang kita tawarkan ya, oh boleh kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya ambil contoh ini produknya makanan ya, produk makanan itu beberapa orang yang mungkin biasanya saya mendapati ini kebetulan karena kemarin ikut event ya, terus samping saya itu orang yang jualan makanan, dia jualan apa ya namanya itu ya, kue lah, istilahnya kue. Jadi ada ibu-ibu, kebetulan juga ibu-ibu salesnya. Jadi saya belajar banget dari event itu, ibu-ibu, kemudian pembelinya bapak-bapak. Bapak-bapak itu mungkin karena ragu ya untuk membeli dan sebagainya, ibu ini bilang, "Pak, silakan dicoba dulu aja. Nanti kalau misalnya rasanya enak, Bapak silakan beli ke kami." Kayak gitu. Jadi menawarkan kayak gitu, ibaratnya dia berani rugi di awal untuk, mencoba produknya dia itu paling tidak dicoba dulu nih sama customer dia. Kalau memang enak, nanti Bapak berani deh bayar saya, ini harganya cuma 5.000 kayak gitu. Dan itu dilakukan oleh bapak itu. Bapak itu akhirnya mencoba, kemudian, ibu itu tanya, "Gimana Pak rasanya?" Kayak gitu. "Oh iya enak ya, yaudah ini berapaan Bu?" 5.000. Oke saya beli 3, akhirnya closing 3. Nah di situ yang saya dapatkan, sebenarnya kalau misalnya itu refund kembali lagi, garansinya kayak gimana ya kan. Misalnya kebijakannya memang dikeluarkan boleh refund, tapi kalau misalnya itu makanan, kalau misalnya kita berani apa ya, istilahnya itu out of the box sih. Biasanya orang itu suruh nyoba dulu, baru mau bayar. Nah kan orang itu mainnya kepercayaan gitu loh. Saya yakin kok masakan saya ataupun, kue ini beneran enak, jadi kamu bakalan bilang enak gitu, nggak mungkin kamu bilangnya nggak enak dan nggak bayar ke saya, sampai kayak gitu. Nah itu ada, itu biasanya kayak gitu. Jadi, sales itu ada 2 hal ya, kalau saya sarankan kalian yakin, ya no problem kayak gitu. Tapi kembali lagi kebijakannya kayak gimana, kayak gitu Ya. sih. Itu sih Mbak Jadi Syafi'i. seperti itu, Mas PI. Dari Kota Surabaya Barat. Halo, Mas PI. Oh, dia cuma ngechat aja. Jadi, Oke. dari pertanyaannya Mas Syafi'i tadi itu, jawabannya adalah ya sebenarnya tergantung dari kebijakan store-nya ya. Mhm. Maksimal untuk boleh di-refund tapi tidak lebih dari 3 hari ya, Bu, gitu. Mhm. Atau mungkin bisa di-refund, kalau apa namanya, kadang ya itu tadi yang Bu Rina bilang bahwa kita yakin bahwa produk Mhm, kita itu betul. bagus. Nggak apa-apa refund aja, tapi pasti ada batas waktunya, jangan sudah beda bulan kita Oh di-refund gitu iya, kan, tidak. Jadi pasti. harus ada deadline-nya. Terus kita juga memastikan benar-benar yakin bahwa produk kita itu memang bagus, kayak gitu. Nah, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mungkin kita di sesi foto-foto dulu nih, Bu Rina, karena melihat Oke. jamnya udah jam 20.00. Silakan host, apa namanya, kalau mau absen dulu. Nah, iya semuanya tolong nyalain kameranya ya. Kita sesi foto dulu. Oke, cek dulu. Ya, dandan dulu boleh. Oke. Yang slide pertama siap-siap senyum. Terus yang slide kedua. Ya, 1, 2, 3, senyum. Untuk slide ketiga, nggak ada yang on nih slide ketiga. Slide keempat, nggak ada yang nyalain kamera juga. Udah sih, bisa dilanjut, Bu. Silakan. Brina bisa dilanjut. Terima kasih Oke, semuanya. makasih. Lanjut ke pertanyaan dari Pak Ari Medan. Malam Bu Rina mau bertanya bagaimana tips baiknya menghadapi customer yang selalu membandingkan dan akhirnya meremehkan dan nggak jadi beli. Mungkin cuman cek-cek harga dulu.
Sudah Membandingkan ya. banding-bandingkan, terus meremehkan, terus nggak jadi beli. Waduh, kayak Komplit ya. paket komplit ini Bu Rina. Iya iya sih. Saya Gimana juga nih? pernah sih seperti itu sih. Gimana sih Hmm. customer-nya kalau misalnya membandingkan terus habis itu sudah dibandingin lagi. Mbak, kamu produkmu sama yang itu kalah ya, kayak gini 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 gini. Eh, saran saya sih selagi Mas Ari kan paling ahli untuk mengeles ya, mengeles dong. Nggak paling ahli untuk mencari lah istilahnya dari perbandingan dari kompetitornya Mas Ari itu. Meskipun mereka tanpa menyebutkan kan Mas Ari harusnya tahu ya selanya di mana. Dalam artian kalau saya sendiri ketika saya dibandingkan dengan kompetitor ini, saya tahu kelemahannya di mana. Jadi ketika saya dibandingkan, mohon maaf Ibu Bapak sebelumnya sudah dicari tahukah di produk tersebut itu estimasinya berapa lama kayak gitu. Karena saya tahu di estimasi mereka itu dia bisa mengerjakan itu dengan harga murah, kayak gitu kan. Customer kan biasanya minta harga murah, kemudian pelayanan cepat. Tapi saya tahu banget kok di customer di kompetitor saya yang di Ibu sebutkan itu pengerjaannya 2 minggu loh. Bapak Ibu sudah pernah menanyakan itu belum ke salesnya kayak gitu. Mungkin saja mereka bisa perbandingan harganya 3.000 kayak gitu ya dengan harga kita mungkin 5.000 di mereka 3.000, saya juga bisa Bu 3.000, tapi penyelesaiannya juga hampir sama ya 2 minggu kayak gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi kita harus menyela dulu mereka membandingkannya dengan produk apa, selayak nggak dengan produk yang Mas Ari jual. Anggap aja kalau misalnya Mas Ari, aduh bandingin kok kayak gitu. Kemarin juga kayak gitu. Ibaratnya kalau saya kemarin saya jual kucing ya, anggap aja bukan jual kucing, maksudnya saya sudah kebanyakan kucing, saya jual harganya dari 1.500.000, kemudian dari customer saya menawar, Mbak bisa nggak di harga 300 kayak gitu, 300.000. Nah kemudian saya Jauh tanya tuh, sekali. iya, itu jauh sekali. Mungkin apakah seperti itu Mas Ari? Jauhnya banget gitu ya. Nah, dari situ saya menjelaskan, "Mohon maaf Kak, harga 300.000 dengan, kucing yang tipenya kayak gini itu ada ya Kak? Kalau boleh saya boleh tahu nggak di mana?" Kayak gitu. Jadi lebih baik kita beli Saya di mau mereka beli. deh. Heeh, karena harga 300.000 dengan ya anggap aja dia, Maine Coon kayak gitu ya, harga Maine Coon yang kita tahu puluhan juta yang aslinya ataupun yang KW-nya aja cuman belasan juta kita kita jual harga 5 juta itu udah rugi bagi saya, anggap aja seperti itu. Tapi ketika ada orang yang nawar 300.000 kan ya tidak logika gitu, perbandingannya jauh, produk A sama produk C. Ya sama aja dengan produk Apple, kemudian dibandingkan dengan apa nih produk yang satunya, bukan sesama Apple. Itu nggak bisa kayak gitu. Jadi coba Mas, Ari mungkin saran saya dibandingkannya sesuai nggak nih dengan produk yang sama, kayak gitu. Nah kemudian kalau misalnya dia meremehkan dan nggak jadi beli, anggap aja kayak gitu ya, dia cuma cek harga. Nah yang tadi saya info, sebenarnya poin ketiga itu kalau misalnya bisa kita terapkan, sebenarnya harga untuk mesin ini, misalnya ya Mas Ari, saya nggak tahu produknya apa, anggap aja itu printer ya. Bu, kalau boleh tahu nih ya, menurut Ibu harga mesin ini berapa sih? Kayak gitu. Misal dia nawar 500.000 atau yang kayak tadi saya bilang 300.000 kayak gitu ya. Nah, kita jelaskan lagi, kita edukasikan lagi aja bahwasannya kucing yang Maine Coon itu dimanapun di Surabaya atau dimanapun nggak ada harga 300.000. Meskipun itu berapa bulan aja itu nggak bisa dapetin harga 300.000. Nah, itu sih. Mungkin Mungkin customer Mas Ari maksudnya kucing second kali, Bu Rina. ya gitu ya kayaknya ya, KW lah. Ya, Semi-semi KW pun kayaknya yang 300.000 itu yang kayak kucing kampung kayaknya. kucing. Nah, kayak gitu sih. Itu modalnya dari Oke. kita beli aja nggak bisa. Jadi mungkin diedukasi aja customer-nya Mas Ari, mungkin nggak tahu nih produknya Mas Ari. Atau kalau nggak, perbandingan dari kompetitornya Mas Ari, bisakah harga memang lebih murah dari Mas Ari? Nah, kalau misalnya bisa, kelemahannya dari segi mana? Itu Ya aja sih. gitu. Heeh, jadi, Pak Ari kayak gitu jawabannya. Jadi pertama kali sebenarnya, kalau dia membandingkan terus Bang Ari sendiri sudah bisa menjawab pembandingnya apa dulu nih. Nah, mungkin dari situ akan, kata-kata meremehkan, terus nggak jadi beli itu langsung terjawab gitu, Iya, dibandingnya betul. itu dibanding apa gitu. Kalau karena Pak Ari ini kan di Coach Shop ya, saya kan juga tahu di Coach Shop kan sekarang sudah banyak produk-produk baru yang harganya juga murah-murah ngikutin di pasaran, yang bagus mahal ada, yang bagus murah ada, yang jelek murah nggak ada. Nah itu kan nanti tinggal Bang Ari compare aja sendiri, oh kalau yang ini berarti musuhnya kita kasih yang ini, Ya, kalau yang ini betul. berarti kita mesti kayak gitu. Bang Ari,
Halo, Abang. Abang responnya, Abang. Oke, itu Ya, dari ada Aduh, foto. kok Muhammad lagi di semakin malam jalan. semakin banyak sekali pertanyaannya ini. Oke, Gitu terima ya. kasih Bu Rina, Mbak Rina. Oke, thank you, Sama-sama, Abang. sorry. Nah, ini yang ketiga dari Kota Semarang, Pak Ilham. Misal nih, saya ini salah nggak ya kalau penawaran langsung ke poinnya? Karena semakin ke sini perilaku customer mintanya yang sat gitu. Yang langsung cepet ya. Gercep. Gimana Bu? Sebenarnya kalau saya boleh jawab sih, menurut saya ya Mas Ilham, Mas Septian ini ya kalau nggak salah ya. Saya kenalnya Mas Septian kayaknya. Nah kalau menurut saya sih sebenarnya tergantung tipe-tipe orang ya. Kalau misalnya Mas Septian sudah melihat dari tipe mereka itu orang yang gercep dan orang yang aku nggak perlu dijelasin panjang kali lebar, poinnya aja. Ini bagus nggak untuk saya kayak gini ya silakan kayak gitu. Jadi nggak ada larang kalau kalian harus menjelaskan itu detail dan sebagainya enggak sih. Tergantung dari personally. Kalau mereka sales sendiri tahu nih, wah ini orangnya kayaknya to the point. Dia kalau misalnya semakin saya jelaskan semakin males, nanti nggak beli. Nah, daripada saya sarankan tetap dijelaskan tapi ujung-ujungnya dia nggak beli, mending to the point aja, nggak apa-apa. Barangkali dia Jadi sekali, lihat-lihat ini ya, tipe customer-nya ya. yes, Kadang ada betul. yang mau langsung to the point, ada yang nggak suka berbelit-belit. Karena semakin ke sini perilaku konsumen mintanya yang sat. Iya, Ya, gercep. memang sih, tapi memang tidak ada salahnya, Pak Ilham, kalau kita memang harus ibaratnya basa-basi ya, untuk mengetahui bahwa, customer ini tuh memang benar-benar yang dibutuhkan tuh ini. Customer ini tuh, apa namanya, benar-benar butuh, terus produknya juga yang kita tawarkan, tepat, harganya juga masuk, itu kadang kan kita memang butuh, apa namanya, Ekstra dulu abang-abangnya ya. lambe ya. Maksudnya iya kan, butuh pertanyaan-pertanyaan yang ya gitulah, ya Biasanya gitulah, ya sesuaikan dengan kebutuhannya customer ya aja lah. gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tuh nggak ada salahnya, to the point juga ada baiknya juga to the point untuk customer yang memang sudah tahu persis produknya kita, gitu. Jadi sat masih gitu kan, nggak berlama-lama, kayak gitu Pak Ilham. Semoga terjawab ya Pak Ilham ya, lambaikan tangan ke kamera. Terus, pertanyaan selanjutnya dari Pak Alif, malam Bu Rina, tanya bagaimana menghadapi customer yang mau trial produk, sedangkan trial membutuhkan cost seperti ribbon, cartridge, saples, dan mesin kita itu dipakai selama 1 minggu untuk Wow. produksinya. Nah, produksinya gimana? Silakan dijawab. Trialnya 1 minggu ya Pak, kayaknya saya ikutan trial kayaknya Pak. Aduh, ini kebijakannya, memang saya rasa kalau misalnya memang ada seperti itu, memang biasanya dari kebijakan tersebut harusnya pada saat pembelian akhirnya dia deal ya kan ya, atau biasanya sih kalau saya sendiri itu ada uang jaminannya Pak Alif. Jadi ketika memang itu di-trial, apa nih jaminannya, kayak gitu. Jangankan seperti itu, di saya sendiri itu ada yang kayak misalnya ini memang kartu itu kartu eksklusif ya dalam artian kayak memang hanya satu-satunya contoh kartu terbagus dan sebagainya dipinjam nih sama customer itu biasanya kalau di kita sendiri itu ada komitmen antara saya dengan customer saya, Bu mohon maaf karena ini memang stoknya terbatas dan sampel hanya kita proses terbatas karena memang estimasinya mungkin terlalu lama untuk diproduksi dan sebagainya biasanya kita menjelaskan seperti itu saya komitmen jika kartu ini ibu bawa maka apa nih jaminan di kami misal dia dengan jatuh temponya misal saya pinjem mbak ini cuma sehari doang besok saya kembalikan nah oke, komitmennya kalau misalnya ibu mau kembalikan ini besok apa nih yang saya pegang KTP kah atau uang kah atau kayak gimana harusnya seperti itu sih jadi kalau misalnya saran saya sih Pak Alif tapi kembali lagi ya ke manajemen ketika memang manajemen Pak Alif ataupun produk yang lainnya Pak Alif temui itu ketika pembelian mesin itu sudah include nih harga selama 1 minggunya termasuk dalam artian ya harga aslinya itu 15 juta tapi karena dia mau trial ya kan oke ibu trial dulu nggak apa-apa tapi komitnya kayak gini ya nanti biaya yang dikeluarkan jadinya 20 juta nah itu akan ke cover nih biaya trialnya Pak Alif kayak gitu jadi menurut saya memang ada komitmen sih antara Pak Alif selaku sales dengan
pihak customer-nya. Karena 1 minggu itu kan pasti nanti akan ada kerusakan nih. Kita nggak tahu kerusakannya nanti beneran rusak dari kita atau dari customer-nya itu dirusakin oleh customer-nya, kan Pak Alif harus ada pegangan nih, kayak gitu. Jadi nggak bisa serta-merta trialnya itu hanya dilepaskan begitu saja, tapi tetap harus ada komitmennya. Kalau memang ini digunakan untuk selama 1 minggu, maka nanti ada jaminannya sekian persen. Biasanya kita menggunakan seperti itu. Jadi memang harus tetap ada jaminan yang dipakai. Gitu. Komitmen. Iya. Semoga terjawab ya Pak Alif ya. Ya, oke, terima kasih ya kucing Anggora mahal harganya. Terima kasih atas jawabannya. Oke, jadi bukan ikan hiu lagi, sekarang ganti kucing Anggora yang dijual tadi ya Pak Alif ya. Thank you Pak Alif. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Firda, Kota Surabaya Barat. Malam Bu Rina, izin bertanya. Jika via online e-commerce, bagaimana cara kita mengawali pembicaraan ulang atau chat ulang, follow up kali ya, chat ulang kepada customer kalau sebelumnya customer konfirmasinya mau konfirmasi ke keluarga dulu. Jadi follow up gitu. Misalkan sekarang chatnya saya tanya ke keluarga dulu ya, jadi besoknya itu Mbak Firda follow up itu gimana cara mengawalinya kayak gitu. Oh, baik. Silakan, Mungkin Bu kalau Rina. misalnya Mbak Firda, kalau tadi yang saya contohkan itu kan untuk orang-orang yang mungkin sebenarnya bisa sih menjelaskan lewat marketplace, tapi kan ngetiknya terlalu panjang ya. Ya terserah, boleh dicoba lagi. Kalau saya belum pernah menerapkan itu di e-commerce karena e-commerce kan baru berjalan, sehingga saya bisa mencontohkan itu ketika ada via telepon ataupun customer datang, kita puji dan sebagainya. Tapi poinnya adalah ketika siapa tadi Mbak? Sorry. Mbak Firda. Ketika Mbak Firda sudah menjelaskan benefit Mbak Firda, mungkin saran saya ketika Mbak Firda mau follow up kembali, itu misalnya customer-nya ibu-ibu atau bapak-bapak, selamat pagi, ibu siapa, kayak gitu ya. Bagaimana Bu dengan benefit yang kemarin saya sudah tawarkan, apakah sudah dari pihak keluarga sudah meridoi ataupun merestui untuk pembelian ini, ataupun kalau misalnya tidak, boleh nggak diinfokan Bu kendalanya untuk kami itu apa, kayak gitu. Istilahnya kalau misalnya dia nggak jadi beli pun ada nih feedback bagus dari mereka untuk kita. Biasanya ada yang respon aja juga yang enggak. Tapi kalau misalnya e-commerce itu memang susah-susah gampang ya. Kayak gitu. Kalau misalnya untuk, karena kan nggak bisa langsung telepon. Kalau misalnya telepon kan meskipun kita ngomong kayak gitu, mau nggak mau mereka pasti merespon. Tapi kalau WA ataupun e-commerce kayak gitu kan mereka kadang nggak buka ataupun malas jawab dan sebagainya kayak gitu. Mungkin tapi saran saya untuk mengajukan pertanyaan follow up tadi dengan cara seperti itu karena sudah dijelaskan di awal. Jadi ditanyakan lagi aja bagaimana pihak keluarga sudah merestui atau belum untuk membeli benefit kita yang bla bla bla. Nah, kalau misalnya tidak, mungkin boleh dibantu Bu, kendalanya di segi mana kayak gitu. Kayak gitu. Atau mungkin karena kan Mbak Firda ini kan bagian di sales online. Nah, online itu kan banyak banget pertanyaan yang tak terduga, yang terus hit and run kayak gitu ya. Nah, jika dikembalikan di 11 tips cara menjawab customer, mungkin Mbak Firda saya bisa kasih sedikit jawaban kalau di dijelaskan Bu Rina tadi itu kan usahakan di akhir kita mungkin di terakhir jangan pertanyaan itu di berakhirnya di kita. Jadi enggak, terus nanti aja, baik Bu, kayak gitu. Ya kan biasanya kan saya pikir-pikir dulu ya, kita jawabnya iya baik Bu, ditunggu kabar baiknya seperti itu. Jadi usahakan pertanyaan itu berakhirnya di customer. Nah, misalkan customer saya harus ngomong ke keluarga dulu, usahakan jawabannya itu mohon maaf ya Kak, sekarang kan ada bahasa-bahasa alay ya, Bu Rina, yang nggak selalu baku harus baik Kak, atau mohon maaf Kak, biasanya kalau nunggu informasi dari keluarga itu biasanya itu kebanyakan nggak jadi Cancel sih. gitu. Nah, bisa nggak biasanya nggak jadi cancel atau bisa nggak Kakak jelasin ke kita kira-kira apa sih yang membuat Kakak ragu ragu untuk membeli gitu. Jadi untuk masukan aja sih Kak, gitu. Untuk masukan kita aja buat kita sama produk kita untuk kedepannya bisa biar lebih baik. Kakak nggak jadi order nggak apa-apa kok, gitu. Jadi pertanyaannya itu dikembalikan ke customer gitu. Jangan berakhirnya di kita kayak gitu.
ya kurang lebih seperti itulah, Mbak Firda. Nanti mungkin bisa dipraktekkan. Terus langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Ada pertanyaan berapa lagi nih? Ya ampun, sama. Oke. Ini dari Indah Kotsop Medan, Mbak Indah. Bagaimana meyakinkan customer yang sering nanya alamat toko offline, terus kita kasih tahu informasi jika pembelian di toko lebih mahal, dia langsung hilang. Kayak gitu, Gitu ya. Bu Rina. Oke, Jadi oke. biasanya kan ada online sama offline. Nah, harapannya mungkin si sales online ini bilang seperti itu biar langsung di check out di online aja. Jadi dia bilang di toko itu lebih mahal loh. Beli aja di online kayak gitu loh, Bu Rina. Nah, tapi Oke. ketika sales online-nya bilang kayak gitu, tapi ternyata customer-nya malah pergi. Gitu. Gimana? Oke. Gimana, Bu Mungkin Rina? kalau Aduh. untuk Kak Ini Indah, relate banget sih pertanyaannya, aduh. gitu ya, relate ya sama yang e-commerce. Kebetulan saya masih baru nih di bidang e-commerce. Harusnya saya Oh, berguru gitu. sama Mbak Zara nih. Oh, Mungkin justru saya berguru dari silakan Bu Rina. Aduh ya Oke, kalau ampun, misalnya pertanyaan ini banget. pertanyaannya kan ngapain sih harus belinya di toko offline ya? Kalau saya jadi customer kayak Indah, mungkin kenapa saya memilih di toko offline itu mungkin ada sedikit keraguan nih kayak gitu Nah, untuk benar. barangnya kayak gitu. Barangnya nanti ketika saya transaksi barangnya beneran dikirim atau enggak kayak gitu. Mungkin dia pernah ditipu atau kayak gimana. Mungkin kalau saran dari saya kayak Indah, karena saya orang awam ya, anggap aja saya orang awam nih ketika Mbak Indah menanyakan ke saya, Bu, pembelian di sini aja. Oh, enggak, saya butuh alamat offline-nya, Kak. Boleh nggak? Kayak gitu. Nah, Mbak Indah sudah menjelaskan nih, loh, Bu, tapi harga kalau misalnya untuk penawaran di offline itu lebih mahal loh daripada e-commerce. Nah, seperti itu. Iya, Mbak, saya pokoknya ngeyel lah istilahnya si customer ini pengen banget di alamat toko. Nah, kalau misalnya boleh nih, Kak Indah boleh info ke mereka, Bu, sebenarnya apa sih yang membuat Ibu ingin ke kantor kami kayak gitu secara offline kayak gitu. Misal dari situ Kak Indah tahu nih, oh saya pengen lihat barangnya. Nah, dari situ kan Kak Indah bisa jawab, oh bisa saya fotokan, bisa saya videokan Kak Indah kayak gitu. Misal, bisa saya fotokan sama videokan Bu kalau memang Ibu kurang percaya. Nah, apalagi kalau di marketplace kan lebih aman ya. Kalau misalnya barangnya nggak terkirim kan customer juga nggak akan memfinishkan orderan itu ya. Jadi kan kalau misalnya setahu saya kan kalau lewat marketplace itu uangnya nyantol di marketplace dulu nih, belum ke sellernya ya. Tapi kalau misalnya dibayar pembelinya udah meng-ACC-kan itu otomatis dananya masuk ke seller. Betul seperti itu nggak sih? Nah, itu kan sebenarnya lebih aman sih. Tapi kalau misalnya customer-nya mungkin kalau saya bilang awam, ya mungkin dia pengen lihat langsung sih foto sama videonya produknya yang dijual Kak Indah itu seperti apa. Kayak gitu sih. Takut Jadi ditipu. ditingkatkan reputasi tokonya ya, Ya, bisa biar jadi customer itu seperti itu. benar-benar trust Percaya, gitu. heeh, trust. Nah, kayak gitu. Oke, terus lanjut ke Ada lagi ya? pertanyaan. Semoga terjawab ya, Kak Indah ya. Ini dari Kak Popi MKO. Bagaimana jika customer trauma dengan produk yang kita tawarkan? Trauma Bu Rida. Gimana? Bagaimana Trauma, jika customer trauma dengan produk yang kita tawarkan? kalau boleh tahu traumanya kenapa nih? Nah, gimana itu Kak Popi? Traumanya kenapa nih? Ini pasti ada historinya nih. Pasti ada historinya. Sambil nunggu jawaban dari Kak Popi, mungkin kita ke yang lain dulu ya. Boleh. Aldi MKO. Bagaimana mengatasi customer sama dengan Mengatasi customer sama dengan profesi kita sales, marketing, terkadang saling bertanya dan saling menawarkan juga. Jadi customer-nya itu juga seorang sales. Jadi kalau kita nawarin, customer-nya juga ikut nawarin kita gitu. Gitu. Pernah. Itu, Marina. Saya pernah yang dirasakan sama Kak Aldi kayaknya saya pernah nawarin kayak gitu. Jadi waktu itu saya makan di salah satu di mall itu kan ada yang ayam-ayam kayak gitu ya. Nah, sampingnya orang ayam-ayam itu ada sales bank, salah satu bank. Dia nawarin,
Kak, permisi, boleh minta waktunya sebentar, bla 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 kayak gitu. Oh iya, boleh silahkan kayak gitu. Oke, saya memperbolehkan mereka untuk bertanya kepada saya. Nah, di saat situ juga saya menerapkan mungkin sama kayak customer-nya Kak Aldi. Saya menawarkan produk kita juga. Jadi di situ dia menawarkan produk dia, di situ juga saya menawarkan produk saya. Kak, kalau misalnya saya ikutan di produk Kakak, ya kan ya, Kakaknya beli dong produk saya, etol, kayak gitu. Bisa custom loh foto sama pacar sama ini. Anggap aja kayak gitu. Jadi di situ win-win solution dan artinya dia juga dapat saya customer ya kan, saya selaku customer, tapi saya juga dapat dia jadi customer saya kayak gitu. Nah, kalau Ya misalnya Kak artinya itu Aldi sah-sah aja ya. ya boleh-boleh aja kayak gitu. Nggak mau. Kalau misalnya Kak Aldi bisa menggiring customer Kak Aldi untuk jadi customer ya Kak Aldi, ya kenapa tidak? Kayak gitu sih. Simbiosis mutualisme gitu deh. Iya. Ya kan, sales kan harus punya banyak-banyak koneksi gitu loh Kak Yes, Aldi. betul. Jadi boleh Ya gitu. sah-sah aja. Lanjut ke Alien Kodshop Makassar. Malam Bu Dina, bagaimana cara melayani customer yang mau menjual kembali atau reseller alat yang kita beli? Jadi dia tanya semua alat tapi belum jelas maunya yang mana. Oke. Ini kayaknya mungkin ini sales baru atau belum jelas maunya yang mana nih. Oke. Oke, nggak apa-apa. Mungkin ya selain sales baru juga Bagaimana cara mungkin melayani customer yang customer-nya Kak siapa tadi? Sorry. Kak Alian ya? Kak Alian. Customer-nya Kak mungkin Alian. ini customer-nya tuh reseller. Hmm. Ya, customer-nya tuh reseller, dia pengen jual barangnya kita, tapi belum jelas maunya yang mana gitu. Kita ngomongin reseller kan, Kak Alian? Mana nih? Udah tidur kali. Kalian ya nggak tahu. Silakan dijawab Bu Rina. Se-connect-nya Bu Rina aja deh. Oke, kalau se-connect saya ini memang reseller ya, digunakan untuk reseller. Reseller itu kan biasanya dia mau jualan tapi dia tuh bukan orang yang ahli dalam bidangnya. Biasanya seperti itu, mau membantu jualan. Kalau saya lihat itu ada beberapa customer saya yang juga reseller yang dia itu mungkin lihat temennya jualan produk yang sama, terus mendapatkan omset yang luar biasa, dia tertarik. Tapi dia nggak paham tentang produk yang dia jual nantinya kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari kita kita berikan produk knowledge dikit aja. Ya banyak juga nggak apa-apa sih, tergantung keahlian ya, ada waktunya atau enggak ya sesi untuk menerjemahkan semua produknya keahlian kayak gitu. Tapi poinnya biasanya kita tarik garis lurusnya aja. Yang diminta kebanyakan customer keahlian itu misal nih sudah tahu yang dibeli adalah produknya printer ya. Nah, kebanyakan printernya pakai printer apa, itu yang kita tawarkan sih. Jadi sebenarnya ke reseller itu jangan terlalu banyak produk yang ditawarkan, tapi poinkan aja. Ini khususnya seperti ini. Jadi paling enggak digali dulu. Digali dulu kebutuhan resellernya kalian tuh seperti apa. Nah, dari situ kalian bisa menyarankan produk ini yang dijual harganya sekian-sekian, di lapangan sekian-sekian. Biasanya saya seperti itu. Jadi kalau misalnya saya tahu nih, dia kebutuhannya kartu kayak gitu. Kartunya pokoknya kartu nama, anggap aja kayak gitu, kartu nama. Nah, sedangkan di kita itu kartu nama kan banyak ya, ada kartu nama 1 sisi, 2 sisi, bla bla bla, transparan dan sebagainya. Nah, itu kalau misalnya kita kembalikan lagi ke mereka, mereka akan bingung. Tapi poinnya adalah Bapak mau jual kembali itu yang eksklusif, yang laku di pasaran atau yang kayak gimana. Nah, kayak gitu itu perlu kita gali. Jadi paling enggak kalian tahu poin-poinnya yang diminta oleh reseller kalian itu apa. Jadi jangan membuat mereka tambah bingung juga, tapi seolah-olah reseller itu mau bantu kita jualan. Poinnya di situ. Ya kalau misalnya nih dari Mbak Zara, produk apa yang nggak laris dibantu jualkan dan di apa istilahnya resellernya dikasih tahu, oh Pak produk ini yang paling laris bla bla bla. Nanti kan dia juga akhirnya paling cepet tuh di situ sih. Oke, intinya kalau reseller itu mesti kita itu harus edukasi terlebih dahulu di depan. Training produknya, semua itu kita kenalin dulu di depan. Nanti reseller kan nanti kalau setelah dia paham apa yang kita jual, dia akan jalan sendiri. Jadi mungkin yang dimaksud dengan Mas Alian itu, jadi dia masih belum jelas maunya yang mana. Iya, belum jelas karena bisa jadi karena resellernya juga masih belum menangkap edukasi kita terhadap mereka gitu.
Karena reseller kan mestinya perlakuannya khusus ya Bu Rina ya. Iya, Kita betul. mesti training itu nggak satu produk tapi Mm-mm. ya yang semua kita jual. Nah kalau dia sudah paham, sudah tahu betul pasti dia jalan sendiri kayak gitu. Terus ini ada dari Pak Kori. Waduh Pak Kori ini pertanyaannya ngetes ini. Padahal saya nggak ahli loh dalam e-commerce. Nah ini nih wah ini benar-benar Aduh, Pak izin Kori. bertanya. Mungkin mewakili pertanyaan. Tips apa dari Kak Rina cara menghadapi customer yang mau harga online minta pelayanan offline? Pelayanan offline itu kayak Aduh, gimana? kayak yang tadi Bu Rina, bagus, murah. Oh, Jadi oke, kalau oke, oke. online kan harganya murah-murah ya, tapi dia mau di closing-nya di offline. Hmm, oke, oke. Mm. Tipsnya ya. Kalau dari saya kan kebetulan memang kalau di sistem kayak gini kan jarang banget ya. Karena kalau misalnya di kartu sendiri kan lebih menguntungkan kalau dia sesi offline, justru kalau di online malah merugikan customer, sebenarnya seperti itu. Cuman kalau dibalik saya jadi salesnya teman-teman di Kotshop ataupun NKO yang ada jualan di marketplace-nya, mungkin Bu mohon maaf karena memang tipsnya ya, yang mungkin bisa saya sharekan adalah menjelaskan nih, kenapa sih harga di online itu jauh lebih murah daripada harga yang di offline kayak gitu. Karena kan kalau di offline kan, kalau di online kan dia hanya tinggal transaksi bla 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 selesai ya, barang kita kirim selesai. Nah tapi kalau misalnya customer itu datang offline, itu kan kita memberikan waktu dulu kita kepada mereka, kemudian melayani mereka, kemudian bertanya apakah mereka kebutuhannya betul seperti ini, kemudian belum lagi dia kalau misalnya perbandingan dengan produk ABCDF, belum lagi kalau misalnya mereka menjelaskan produk, minta dijelaskan produk ABCDF, nah ada banyak effort-effortnya sales yang dikeluarkan. Mungkin kalau saran saya sih sebenarnya ditanya aja, kenapa sih kok mintanya dari segi apa? Biasanya kan kalau kayak gitu berarti kan harganya ya, Bu, mohon maaf sebenarnya harga offline sama online itu sebenarnya sama kayak gitu. Cuma yang membedakan kan kalau misalnya Ibu pelayanannya offline berarti harus di-packing pada hari itu juga, bla bla bla. Nah, itu dijelaskan sih kalau menurut saya sih, Pak Kori. Kayak ini menjebak banget deh, saya juga belum ahli soalnya. Cuma kalau misalnya saya sendiri ya mungkin itu yang akan saya terapkan ya. Jadi kalau dari saya akan menjelaskan kenapa sih Pak, Bu, kok pengennya offline kayak gitu, pengen bertemu langsung dengan saya kah atau kayak gimana kah, Gitu kayak ya gitu benar kan. benar benar. Iya kan menjual Kayak diri gitu. kan Bu Rina ya. Iya, bener. Apa namanya? Mungkin karena ini ada Bu Mila juga dari CST, pertanyaannya sama dengan Pak Kori ya, mungkin saya bisa bantu sedikit-sedikit karena kan kita juga jalan di online sama offline ya Bu Rina. Nah, oke. Biasanya customer yang datang di offline itu mereka langsung, "Oh harganya," kita ngomongin yang online dulu nih, kita ngomongin yang online. Biasanya kalau, apa namanya, ada alamatnya nggak gitu kan kalau di chat di online, apa namanya, mau datang aja kayak gitu. Biasanya kalau saya pribadi ngomongnya selalu seperti ini, harga tersebut untuk bisa langsung di-check out di online ya Kak, harga tersebut. Saya nggak pernah selalu bilang kalau di offline harganya beda ya, harganya lebih mahal kayak gitu. Nanti akan menimbulkan pertanyaan, "Loh kenapa 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 berbeda?" Kayak gitu. Jadi langsung saya sebutkan di awal harga tersebut khusus pembelian di online ya Kak, kayak gitu. Jadi dia mikir sendiri, "Oh ternyata online sama offline beda." Silakan langsung di-check out aja ya Kak, kayak gitu. Nah gimana kalau menghadapi customer yang sudah datang di offline kemudian, "Loh kok harganya sekian, di online harganya sekian?" Iya Bu, kalau misalkan di online yang pertama banyak sih sebenarnya, alasan-alasan perbedaan online sama offline. Yang pertama, mungkin kalau di online kita nggak akan memberikan invoice, nama toko, stempel, dan lain sebagainya. Sedangkan banyak di luar sana orang order itu pasti butuh invoice untuk diklaimkan di kantor, iya nggak sih Bu Rina? Nah Betul, kalau di online betul. kan tidak ada stempel, itu seharusnya tidak dikasih seperti itu, online ya invoice-nya online, punya Tokopedia ada invoice-nya sendiri, kalau Shopee malah nggak ada invoice, kebanyakan customer Oh juga iya mintanya, "Saya benar. minta tolong diselipkan invoice ya," karena memang Shopee tidak ada invoice. Nah itulah benefit-nya, kenapa beli di offline. Terus yang Nah, kedua, biasanya kalau customer datang kayak gitu, saya langsung bilang bahwa, "Kalau di online Ibu kan belinya alat nih Bu, kalau misalkan alat itu kan pasti ke depan ada trouble-trouble-nya, pasti butuh support-nya. Nah kalau di offline ini ada customer-nya ada teknisinya langsung teknisinya. gitu. Jadi bisa langsung dibuka saat itu juga, bisa langsung, eee
intinya itu real time gitu loh. Pada saat itu misalkan mau klaim garansi atau dan lain sebagainya itu langsung teknisinya itu dibongkar pada saat itu juga. Sedangkan kalau di online mungkin bisa dikembalikan ke toko, tapi untuk tiket ada dikasih tiketnya, nomor antrian, nomor urutnya, dan tidak bisa langsung ketemu dengan teknisi. Nah gitu nah pasti customer, ya iya sih gitu. Ibu kan Butuh beli effort alat ya. nih, iya. Ibu kan butuh alat. Namanya alat mesin itu pasti ke depan itu butuh support kayak gitu dan itu sering terjadi kok di Kota Surabaya Barat. Tapi setelah dijelaskan seperti itu, akhirnya customer-nya terbuka. Terus yang ketiga biasanya, loh kalau dan tentunya selisih antara online sama offline itu kan nggak jauh beda kan, Bu. Nggak terlalu murah juga, nggak terlalu mahal juga. Nah, biasanya selisihnya mungkin 200 atau 300 ribu. Bu, kalau menurut saya sih, Bu, kalau cuman selisihnya 300 ribu tapi Ibu dapat training sih rasanya worth it lah ya. Nggak ini sih, Bu. Saya selalu bilangnya seperti itu. Jadi seolah-olah, oh iya sih selisihnya cuma segini, tapi aku dapat pelayanan yang ekstra itu membuat mereka itu sadar gitu bahwa kelebihan beli offline itu memang seperti ini. Online ya sih jual lepas, terus tidak ada apa namanya, trainingnya itu juga by online. Kalau online itu kan trainingnya by online semua, Bu Rina. Termasuk terus harus ada ulasan, harus ada gitu ya. Jadi ya begitulah. Iya sih, saya Mungkin setuju sih. bisa mungkin Setuju. mungkin nanti kita menemukan, jawaban-jawaban yang lain ya. Terus di online juga biasanya kan ada yang minta PPN dan enggak kan, itu kan nggak bisa Betul, nggak dilayani di bisa. online kan, Bu Rina. Itu bisa dilayaninya hanya di offline, seperti itu Pak Kori dan Bu Mela ya. Betul, poinnya adalah di edukasi aja. Terus ini dari Coach Makassar mau bertanya, bagaimana cara menjawab jika ada customer yang menanyakan barang ingin dia beli, tapi barang tersebut lagi tidak ada stoknya, tapi customer itu malah berkomentar balik. Tapi dengan komentarnya cara menuduh, contohnya itu kayak gini, kenapa tidak sediakan memang stoknya atau kenapa tidak ada stoknya, seharusnya ada. Gimana nih maksudnya? Emang di Mbak Zara? Sorry, Misalkan karena ada customer bertanya, terus stoknya itu habis, lalu customer-nya menjawab, kenapa tidak sediakan stoknya? Memang stoknya atau kenapa tidak ada stoknya? Seharusnya kan ada, memaksa banget. Oke. Dia maksa nih, barang kita tahu stoknya itu menipis kayak gitu ya. Ya mungkin kalau saya jadi siapa? Ini yang tanya siapa nih? Karin, oke. Mungkin kalau saya jadi Pak ya, Pak Karin ya. Oke, pokoknya kalau misalnya saya jadi Bapak mungkin Pak Karin. bisa Cewek, Bu Rina. Cewek apa cowok nih? Saya bingung. Oke lah, buat kakaknya aja lah, netral ya. Kalau saya bilang kakaknya itu kan netral, cowok cewek oke lah. Mungkin kalau misalnya saya jadi Kak Karin, hal yang mungkin saya bisa ngeles, dalam artian bukan ngeles sih, cuman saya bisa bilang ke customer saya, oh mohon maaf Kak, memang barang yang Kakak butuhkan ini sedang limited edition, dan memang stoknya yang kita buat adalah terbatasnya. Kalau misalnya Kakak mau, kita ada, mungkin Bapak bisa pembayaran DP dulu, nanti mungkin selang 3 hari barang sudah ready kembali, kayak gitu. Sebenarnya stok sudah ada, karena kebetulan kakaknya ordernya pas siang hari, tadi pagi sudah laku nih, sudah diambil orang. Coba kalau misalnya kakaknya datangnya lebih awal, nanti tadi kita sudah sediakan untuk kakak, kayak gitu sih. Jadi seolah-olah kita yang kayak ilmunya Pak Beni ajarkan ya, bukan berarti barang itu kosong, tapi karena kamunya telat gitu persepsinya. Padahal di persepsi kita ya memang barangnya kosong kayak gitu. Cuman kan jangan sampai berpikiran customer kita, loh kok kamu itu jualan barang tapi nggak nyetok kayak gitu. Sebenarnya kita nyetok gitu loh. Tapi memang karena kakaknya pembeliannya itu memang apa ya istilahnya rame ya. Jadi kalau misalnya rame itu kan moving-nya cepet tuh. Nah, harus cepet-cepetan siapa yang ini gitu. Bukan kita yang nyetok. Padahal yo sebenarnya di belakang yo ancen stok kita memang menipis sih. Biasanya harusnya 50, kita cuma belinya 30. Kayak gitu sih mungkin Kak Karin ya. Iya. Kayak gitu aja.
Makasih Kak. Mungkin kalau yang online itu stoknya langsung dienolkan aja kali ya. Kalau memang barangnya nggak ada langsung dienolkan aja. Nggak jualan dong. Biar tidak timbul pertanyaan seperti ini. Kalau memang stoknya Oh kosong gitu, itu oke, harus oke. dienolkan aja. Jadi tidak kenapa harus gini-gini. Iya. Ini dari Pak Kori sepertinya kalau Pak Rupi. Kalau Pak Rupi ini pertanyaan di skip aja ya karena ini kayaknya pertanyaan cuman ngetes ya Bu Rina. Kita ke Aduh. yang lain mungkin di skip aja. Saya ikut aja deh. Saya ikut aja deh. Tapi ini tadi bener deh, saya janjian sama Mbak Zara nanti on time ya kalau bisa ya. Ya gimana Pak Kori nggak apa-apa ya, pertanyaannya mungkin di skip aja, nanti dibagi 2 sesi kali ya. Jadi besok hari Selasa Bu Rina lagi Aduh, ngisi. makasih loh, saya drop lagi nih nanti. Harus jadi 2 nih. Terus karena pertanyaan yang terakhir ini expert mereka itu sebenarnya sudah tahu jawabannya, ya. Iya, sebenarnya Jadi gitu ya. ya kita live aja ya. Session kali ini terima kasih dari 1000 peserta, sekarang tinggal 45 peserta. Kayaknya sudah pada ngantuk, sudah pada lelah istirahat. Saya terima kasih Bu Rina sudah memberikan banyak lanjut. informasi. Aduh, ada Pak Slamet ya. Pak Slamet belum tidur ya Pak Slamet? Makassar jam berapa sekarang Pak Slamet? Lanjut. Dicariin anaknya. Lanjut. Kok pada open cam semua? Aduh, Terus kayaknya kita di sarang macan ini kayaknya. Soalnya ini yang online laki-laki semua. aduh kalian bener-bener curang Sudah kayaknya. kalian luar biasa. Apalagi Pak Rupi. Pak Rupi pertanyaannya itu sangat berat ya Bu Rina, nggak bisa dijawab. Saya kebetulan nggak lihat nih. Nah, Pak Arman, saya besok izin ya, nggak masuk nih. Ya sudah. Dari ini kita lanjut atau bagaimana ya? Sudah ya, close aja ya Bu ya. Lanjut. Pak, izinkan saya untuk beristirahat sejenak, boleh? Boleh deh di ini aja, chat Di aja. screenshot aja pertanyaannya mungkin bisa di Boleh. screenshot Panitia aja kita silakan screenshot. simpan. Nanti mungkin hari Selasa bisa dengan judul yang sama dan dengan ini apa namanya narasumber yang berbeda yang narasumber ya. yang berbeda. Bisa nanti Pak Rupi atau Bu Santi. Loh, Bu Santi masih ini online loh. Bu Santi luar biasa sekali. Kayaknya online semua ini. Iya, Bu Santi. Master-masternya online semua nih. Makanya nggak berani jawab ini Bu Santi. Kita mau akhiri aja. Sharing session kali ini kita langsung akhiri aja ya. Terima kasih yang masih stay online, 45 peserta. Semoga ilmunya tadi bermanfaat. Kalau ada salah-salahnya mohon maaf. Next sesi mungkin bisa diperbaiki. Oke, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bu Rina, jaga kesehatan Bu Rina. Terima kasih Bu Rina, Bu Zara. Iya, thank you semuanya. Ya, terima kasih. Nggak usah di live ya. Makasih. Nggak usah di live. Saya jawab lagi dong. Jadi gimana jawabannya gimana? Aduh, izinkan saya istirahat sejenak ya Pak Kori ya. Pak Rupi, sorry, bukan saya nggak mau jawab nih. Pak Rupi gondok. Jangan dong, nanti ini aja chat pribadi silakan. Sorry. Sesi saya tanya ya, yang nggak jawab pertanyaan. Sorry, ya siap. Next session ya. Saya siap. Pokoknya di awal dong, pertanyaannya di awal biar kejawab. Thank you semuanya. Selamat malam.